Perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran telah memasuki hari ke-29. Masing-masing kubu belum menunjukkan tanda mengakhiri perang. Ancaman pun masih berlangsung. Militer Iran merilis rekaman peluncuran drone yang menargetkan pangkalan milik tentara Israel di Tel Aviv. Rudal tandan yang ditembakkan Iran menggempur langit Tel Aviv. Sejumlah rudal Iran berhasil menembus sistem pertahanan canggih Iron Dome Israel. Sejumlah wilayah di Tel Aviv porak-poranda seusai terkena hantaman rudal Iran. Serangan Iran yang mengguncang Tel Aviv menewaskan seorang pria dan melukai sejumlah warga lainnya. Sedikitnya 11 titik di Tel Aviv terdampak serangan Iran. Ambulans dan petugas dikerahkan secara besar-besaran. Serangan ini menghantam area pemukiman mengakibatkan beberapa korban. Serangan rudal Iran kali ini memicu ledakan besar yang mengguncang kota dan kebakaran pada bangunan serta kendaraan di jalanan Tel Aviv. Situasi di Tel Aviv sempat mencekam dengan sirene peringatan yang terus berbunyi di sepanjang kota. Serangan rudal Iran ke Tel Aviv juga menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur sipil, termasuk gedung dan kendaraan, serta memicu kepanikan warga. Eskalasi serangan rudal ini merupakan aksi balasan Iran terhadap gempuran udara yang dilakukan Israel bersama Amerika Serikat ke Teheran pada Sabtu 28 Februari 2026. Mayoritas warga Amerika Serikat menilai kebijakan militernya terhadap Iran sudah berlebihan. Survei terbaru menunjukkan penolakan luas, baik terhadap pergerakan pasukan, eskalasi serangan, hingga dampak ekonominya. Sebanyak 62% atau 6 dari 10 warga Amerika Serikat menolak pengerahan pasukan darat ke Iran. Kemudian 59% menilai serangan militer Amerika Serikat sudah melampaui batas. 48% warga Amerika Serikat menolak pendanaan untuk militer Israel. Sementara itu, 45% sangat khawatir terhadap kenaikan harga bahan bakar di tengah konflik. Israel menyerang fasilitas industri besi Iran di 2 lokasi. Tak hanya merusak dan melumpuhkan, serangan Israel juga menewaskan seorang pekerja. Pabrik besi Mobarakeh di Isfahan dan pabrik besi Khuzestan di Iran Selatan rusak berat setelah diserang Israel Jumat siang. Serangan terjadi di saat jam kerja dan pekerja tengah sibuk, mengakibatkan seorang pekerja tewas dan sejumlah lainnya terluka. Tidak hanya menyerang 2 pabrik besi, Israel juga menyerang fasilitas reaktor air bersih di Khondab serta pusat produksi konsentrat uranium di Yazd di hari yang sama. Garda Revolusi Iran pun mengeluarkan peringatan keras kepada perusahaan dan industri yang terafiliasi dengan Amerika dan Israel di wilayah Teluk, memerintahkan pekerjanya untuk mengevakuasi diri. Garda Revolusi Iran mengumumkan akan melakukan operasi balasan atas serangan terhadap pusat-pusat industri Iran. Pemirsa, Kuwait merilis rekaman kebakaran besar di Bandara Internasional Kuwait. Hal ini menyusul dugaan serangan pesawat tak berawak Iran pada hari Rabu. Video yang direkam pada hari Kamis dirilis oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kuwait menunjukkan tangki bahan bakar dilalap api dengan kepulan asap tebal membumbung ke langit. Menteri Dalam Negeri Kuwait Fahad Yusuf Al-Saud Al-Sabah juga terlihat memantau respons dari ruang operasi. Sebelumnya, otoritas penerbangan sipil Kuwait mengatakan sebuah drone telah menabrak tangki bahan bakar di bandara. Hingga kini, Iran belum memberikan komentar resmi terkait dengan insiden tersebut. Sementara itu, kelompok Hizbullah klaim berhasil menyerang dan sergap 10 tank Merkava milik Israel. Serangan tersebut terjadi di desa Taibeh, Kota Kantara, Lebanon Selatan.
Kelompok Hizbullah menyatakan terlibat bentrok dengan pasukan Israel di wilayah selatan Lebanon pada Kamis. Hizbullah mengklaim berhasil menyerang 10 tank Merkava milik Israel dengan rudal berpemandu. Operasi tersebut sebagai serangan terencana di jalur menuju kota Kantara dengan menggunakan senjata ringan hingga roket. Serangan ini menimbulkan kerusakan signifikan terhadap kendaraan militer Israel. Hingga kini militer Israel belum memberikan tanggapan resmi terkait serangan tersebut. Tentara Israel diduga menyiksa seorang balita di Gaza dengan rokok dan paku. Sang kakek menceritakan aksi tersebut dilakukan agar ayah korban mau memberikan keterangan kepada tentara Zionis. Inilah Karim Abu Nasar, balita 18 bulan yang diduga disiksa oleh tentara Zionis Israel di jalur Gaza. Kakeknya, Mohamed Husni Abu Nasar, mengaku cucunya disiksa oleh tentara Israel setelah ditahan bersama ayahnya di sebuah pos pemeriksaan. Balita tersebut disundut rokok dan paku setelah dipisahkan dari ayahnya, Osama Abu Nasar. Osama bersama anaknya diketahui pergi membeli kebutuhan Hari Raya Idul Fitri di sekitar Camp Al-Maghazi, Gaza Tengah. Setelah mengalami penyiksaan selama 10 jam, Karim Abu Nasar akhirnya dikembalikan kepada keluarganya melalui Palang Merah Internasional. Namun sang ayah, Osama Abu Nasar, dilaporkan masih berada di dalam tahanan. Diduga balita ini disiksa tentara Zionis agar ayahnya mau memberikan informasi tertentu. روحت على سبيل انه ما فيش اصابه في الولد بالصليب، نورت لامه في الدار صرخ الولد في بيد امه وكانه لطشته كهرب، كان لطشته كهرب، صرخ كشفوا عليه البنطلون لقوا فيه نفوذ وضربات وملزق رجله، وانا صرخ جدته وصرخ امه وتقول جواد مصاب جواد مصاب، يا ولد فيش في حاجه انا جبته من الصليب وهو الطريق ساكت الولد. اتفاجأنا عاد هم نظام التلفلف سلمونا في الشارع اللي فهمته، المهم ثاني يوم اخذنا يوم العيد على المستشفى. Insiden ini memicu kemarahan luas dari aktivis pro-Palestina di seluruh dunia. Tindakan ini dinilai mencerminkan pola perlakuan yang tidak manusiawi terhadap warga Palestina, terutama anak-anak. Terima kasih Anda masih di iNews Sore bersama saya Camar Haenda. Amerika dan Israel menyerang pemukiman warga di Teheran. Serangan udara terjadi dini hari, sejumlah warga dilaporkan tewas. Amerika dan Israel melancarkan serangan udara ke permukiman warga di Teheran, Iran. Serangan mengerikan terjadi pada pukul 4 pagi saat warga Teheran masih terlelap panik mendengar ledakan. Kondisi mengerikan terlihat pasca serangan. Petugas pemadam kebakaran dan tim penyelamat berusaha mencari dan mengevakuasi korban di antara puing bangunan. Media lokal melaporkan sebuah lingkungan perumahan di Jalan Raja Teheran terkena serangan dengan sejumlah orang tewas. 4 صبح بود با صدای انفجار بلند شدیم دود همه جا رو گرفت اومدیم دیدیم تمام خونه اومده پایین ماشین من داغون شد نصف خونه‌مون اصلا داغون شده دیگه همین دیگه اعصابم هی دارن آوار رو جابجا می‌کنن بنده خدا چقدر جنازه داره اردن داخل خونه وسایل بین رفته درها و پنجره‌ها همه کنده شده اینجا همسایه‌ها که می‌بینید خونه همه تخریب شده برادر آتش‌نشانی هم که دیشب دارن زحمت می‌کشن هلال احمر نیروی انتظامی کاری که آمریکای معلومی کار انجام داده. خونه ما هم کف بین رفته. Pekan ini Amerika mengklaim negosiasi telah dimulai namun Iran membantah. Amerika mengeluarkan 12 poin usulan sementara Iran meminta 5 syarat di mana syarat keduanya tidak bertemu. Serangan Amerika Israel tak hanya menyasar ibu kota Iran Teheran, serangan juga menyerang pusat religi kota Qom, menewaskan sedikitnya 6 orang. Serangan Amerika Israel menghantam pemukiman yang menghancurkan bangunan.
Laporan kantor berita Iran, Tasnim News, jumlah korban luka belum diketahui dan masih didata. Bulan Sabit Merah Iran terus melakukan pencarian terhadap penyintas yang mungkin masih terjebak di reruntuhan bangunan. Serangan Amerika Israel dilancarkan hampir bersamaan, menargetkan 7 kota termasuk Teheran dan Qom. Serangan Amerika Israel tidak hanya menyasar ibu kota Iran, Teheran. Serangan juga menyerang pusat religi kota Qom dan menewaskan sedikitnya 6 orang. Perang Iran melawan Israel dan sekutunya makin membara. Rudal menyasar ke pemukiman warga, dan untuk mengetahui seperti apa situasi terkini di Iran, kami sudah terhubung dengan warga negara Indonesia di Iran. Ada Ibu Haryati. Selamat sore waktu Indonesia, Ibu Haryati. Ya, selamat siang waktu Qom. Baik, Bu Haryati, bisa Anda ceritakan bagaimana situasi dan kondisi di sana saat ini? Ya, alhamdulillah kondisi di Qom saat ini kondisi seperti hari biasanya, meskipun sudah ada ledakan hari kemarin malam Jumat jam 3 dini hari, namun setelah itu aktivitas masyarakat pada saat itu hingga hari ini prosesinya masih seperti biasa. Tidak ada yang berubah kecuali jalanan yang daerah pengeboman agresi musuh saat ini itu masih ditutup beberapa meter untuk masyarakat tidak melakukan aktivitas daerah tersebut. Baik, Bu Haryati. Tapi toko yang di samping toko besar di samping pengeboman saat itu ini hari ini sudah kembali aktif seperti biasa. Jadi masyarakat menjalani aktivitasnya seperti biasa tanpa ada gangguan sedikit pun. Seperti itu, Mas. Baik, Bu Haryati, seberapa sering sirine atau peringatan darurat dibunyikan di wilayah Anda saat ini? Kami tidak pernah mendengarkan suara sirine. Bahkan waktu hari ledakan pun kami tidak mendengarkan sirine tersebut, dan setelah itu pun tidak mendengarkan hingga hari ini karena memang tidak pernah ada suara-suara sirine yang diperdengarkan. Waktu hari ledakan pun kami hanya mendengar suara ambulans, suara polisi. Dan itu pun juga tidak ada yang menyebabkan kekhawatiran bagi kami masyarakat. Masyarakat waktu mendengarkan ledakan itu berbondong-bondong mendekati daerah ledakan, namun sekitar 50 meter dari ledakan itu sudah dibuatkan garis polisi sehingganya kami tidak bisa mengakses daerah ledakan tersebut. Baik, Bu Haryati, update terbaru yang kami dapatkan terdapat 6 orang tewas. Apakah Anda ada informasi baru terkait dengan hal tersebut? Ya, informasi terakhir sudah mencapai 18 orang yang syahid ya sejak kejadian ledakan tersebut, Mas. Baik, saat ini apakah ada hal-hal signifikan perubahan aktivitas sehari-hari, terutama untuk keamanan di jalan? Apakah pasukan militer, penjagaan militer ini dilakukan secara ketat di setiap jalan? Kalau untuk setiap jalan tidak ada perubahan ketat ya, tidak ada perubahan ketat. Cuma itu yang saya sampaikan tadi, 50 meter dari lokasi kejadian dari setiap sisi itu dijaga ketat oleh
oleh polisi ataupun penjaga ya, dan itu memang benar-benar dijaga ketat karena waktu hari kemarin subuh setelah kejadian itu kami mencoba melewati, itu tidak bisa. Kemudian siangnya kami juga mencoba untuk mendekati, itu juga tidak bisa lolos untuk memasuki daerah ledakan. Kemudian hari ini suami mencoba ke sana dengan anak perempuan saya. Dia alhamdulillah sudah bisa masuk, tapi tidak bisa mendokumentasikan untuk sementara waktu. Baik. Seperti itu. Baik, Bu Haryati, Iya. konfirmasi kalau saya salah, Kota Kom ini terkenal dengan kota pendidikan dan juga politik. Lantas, bagaimanakah tanggapan masyarakat yang ada di wilayah Anda melihat kondisi saat ini? Eskalasi yang dilakukan oleh Israel dan juga Amerika Serikat kepada Iran. Apakah takut atau melihatnya seperti apa? Ya, saya pikir semua sudah tahu ya, masyarakat di Indonesia sudah tahu bahwa masyarakat Iran itu tidak pernah takut dengan agresi ini. Bahkan mereka mendukung sepenuhnya terhadap pemerintah untuk melawan serangan Israel dengan Amerika. Dan masyarakat bahkan tiap malam melakukan pawai atau turun ke jalan bersama-sama. Bahkan di Qum sejak peledakan kemarin itu tadi malam masyarakat membludak memenuhi jalanan menyatakan kedukungannya terhadap pemerintah untuk melawan, bahkan untuk tidak melakukan gencatan senjata terhadap musuh. Ini malam pun akan diadakan proses melayat 18 yang syahid ini, itu dengan mengajak semua masyarakat untuk turun ke jalan dari jam 8 malam hingga prosesi pelayatan itu selesai. Jadi masyarakat masyarakat pernah merasa takut, bahkan mereka melakukan dukungan mereka dengan prosesi ini. Baik, Bu Haryati. Terima kasih Bu Haryati atas informasi yang Anda sampaikan, dan pemirsa, nampaknya kami mengalami gangguan teknis, tapi kita berharap bahwasanya situasi dan kondisi di Iran ini bisa segera kondusif. Terima kasih Bu Haryati. Pemirsa, kerusakan meluas di lingkungan Al-Ma'akil di Far Reman, Lebanon Selatan terjadi usai Zionis Israel meluncurkan serangan di wilayah tersebut. Sejumlah bangunan dan fasilitas umum turut rusak akibat agresi Zionis. Sebuah rekaman video menunjukkan bangunan tempat tinggal dan komersial hancur menjadi puing-puing. Sementara petugas pertahanan sipil dan kru ambulans berupaya memadamkan api dan mencari orang-orang yang terjebak di bawah reruntuhan. Kerusakan terjadi setelah Zionis Israel melancarkan serangan di wilayah Lebanon Selatan. Menurut media Lebanon, 2 orang tewas dalam serangan ini. Sementara itu, Zionis Israel mengatakan serangan dilakukan pihaknya untuk menargetkan pasukan Hizbullah. Perkembangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan menyusul operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Teheran dan sejumlah fraksinya di Lebanon dan Irak pun melancarkan serangan balasan yang menargetkan wilayah Israel dan aset militer Amerika Serikat di seluruh kawasan Teluk. Sebuah kapal tanker pengangkut minyak di rudal Iran. Kapal diduga nekat melewati Selat Hormuz tanpa izin. Kobaran api masih terlihat menghanguskan kapal tanker yang diduga milik Thailand. Kapal nekat melintas tanpa izin Iran. Sebelumnya, sejumlah kapal tanker sudah diizinkan melintasi Selat Hormuz setelah upaya negosiasi dengan Iran. Akibat ketegangan di Timur Tengah, sejumlah negara mengalami kenaikan harga BBM. Selain itu, pom bensin juga dipenuhi oleh kendaraan yang mengantre. Isi bensin di Australia itu naik seberapa banyak imbas konflik yang lagi terjadi sekarang.
Kalian lihat ini tuh harga bensinnya sekarang segini. Dulu tuh ini kayak sekitar mungkin... Akibat ketegangan di wilayah Timur Tengah, kelangkaan BBM terjadi di Australia. Itu buat harga yang 98 sama 95 ini. Tapi sekarang malah ini jadi harga yang paling murah. Kita isi sekitar hampir 20 liter dan bayarnya itu di... Seorang diaspora menceritakan pengalamannya membeli bensin dengan harga yang meroket. Kalian lihat ini tuh harga bensinnya sekarang segini. Dulu tuh ini kayak sekitar mungkin $1,6 ya per liter. Harga yang paling murah. Video yang diunggah oleh @Kira Graciela tersebut menunjukkan untuk 20 liter bahan bakar dikenakan harga sebesar $37 atau sama dengan 400 ribuan rupiah. Semoga dunia baik-baik aja ya. Kalian juga semoga dimanapun itu stay safe ya. New Zealand kena dampak perang Iran dan Amerika juga sampai suami bule stok bensin di rumah. Nengok nih yang antri seberapa panjang untuk isi minyak doang. Semua orang itu panik. Hal serupa juga terjadi di Selandia Baru. Mobil mengantri di pom bensin untuk mencukupi kebutuhan mereka. Semua orang itu panik isiin minyaknya dan harga. Diaspora dengan nama The Gibson Family menceritakan suaminya yang merupakan warga negara setempat harus membawa 3 jerigen untuk memenuhi kebutuhannya. Gitu, jadi isi minyaknya 3 dragon penuh ini. Dan ini dragonnya 3 biji doang. Tempatnya doang itu di harga 500. Dalam video tersebut juga disebutkan 1 liter bahan bakar dikenakan harga hingga $3 atau 30 ribu rupiah. 200-an ribu. Bensin 1 galon $399. Kemarin $349. Mantap. $399 1 galon, bro. Bensin. Hai. Sementara itu, konten kreator bernama Eva Menak yang merupakan diaspora di Amerika Serikat juga menggugah kenaikan harga bahan bakar di Amerika. Ia menyebutkan harga bahan bakar mencapai $3,99 atau setara 68 ribu rupiah. Hai. I just stopped at the petrol station or gas station in Thailand and we can't get any. There is no diesel. Some petrol stations along the way have had massive queues and then others nothing because there is nothing there to get. Sementara itu, seorang warga di Thailand melalui akun media sosialnya menceritakan pengalamannya kesulitan mencari BBM. Ia bahkan harus mencari di lebih dari 20 pom bensin. Hey, here we go. Maximum 3,000 baht. It's maximum 3,000 baht at this petrol station, but other ones have 500 or 1,000 baht. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut akan menerapkan skema work from home atau WFH menyusul kekhawatiran krisis energi di Timur Tengah. Dalam rapat terbatas di Istana Negara Jumat siang, Menkeu Purbaya mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan investor global Ray Dalio yang memberikan masukan terkait peluang proyek dan promosi Indonesia ke luar negeri. Selain itu, terkait kebijakan work from home atau WFH untuk menghemat sistem BBM di tengah kenaikan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik global, pemerintah masih mematangkan skema yang akan diterapkan. Enggak, kalau kita pilih dengan cermat-cermat. Kalau kita pilih Jumat dan itu kan harus pasti ada penghemat Jumat. Jadi pasti ada penghematan BBM berapa persen, saya nggak tahu detailnya, bisa berubah-ubah tergantung harga minyak. Tapi kalau untuk produktivitas kan, kalau untuk pabrik-pabrik dan lain-lain yang memang memerlukan kerja terus-menerus, ya nggak harus kan. Terus untuk pelayanan publik tetap jalan, jadi harusnya nggak masalah kalau cuma 1 hari aja. Dengan opsi penerapan terbatas seperti WFH pada hari Jumat untuk menghemat konsumsi BBM tanpa mengganggu produktivitas nasional. Dari Jakarta, Aya Nufus, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Dipersembahkan oleh ribuan kendaraan pemudik sepeda motor dan kendaraan roda 4 memadati jalur arteri Karawang. Antrean mengular di sejumlah titik seiring meningkatnya volume kendaraan menuju Jakarta. Sistem one way di ruas tol Trans Jawa membuat sejumlah kendaraan dialihkan ke jalur arteri. Akibatnya terjadi lonjakan kepadatan yang cukup signifikan. Selain kendaraan pemudik, jalur arteri Karawang juga dipenuhi ribuan truk dari arah Trans Jawa.
Petugas gabungan Polres Karawang dan Dishub memberlakukan sistem buka tutup di sejumlah persimpangan. Diperkirakan puncak arus balik di jalur arteri akan berlangsung hingga Minggu besok. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyebut sebanyak 22% kendaraan masih belum kembali ke Jakarta pada arus balik Lebaran 2026. Peningkatan volume kendaraan menuju Jakarta diprediksi mulai terjadi pada Sabtu sore ini. Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan, skema one way telah diberlakukan. Saat ini one way lokal presisi tahap 2 masih berlangsung, mulai dari kilometer 263 tol Pejagan Pemalang hingga kilometer 70 tol Cikatama. Traffic counting sampai saat ini kurang lebih hampir sekitar 22%. Jadi kemungkinan hari ini juga agak sore agak bangkitan arus, termasuk juga mungkin besok karena hari Minggu juga kami persiapkan untuk kita berlakukan one way tahap 1, tahap 2, tahap 3 sampai nanti kami akan memutuskan apakah perlu dilakukan one way nasional arus balik tahap kedua. Namun demikian bukan hanya yang dari Trans Jawa ya, yang dari Jawa Barat yang kurang lebih 33% sampai 35% yang kemarin, sisa hari ini masih cukup lumayan kita kelola dengan baik dengan menggunakan capek 2 selatan fungsional yang cukup strategis untuk memecah arus yang dari Jawa Barat menuju ke Cikampek. Kita lewatkan dengan Sadang sampai Setu. Ini cukup terkendali. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini arus balik pada sore hari ini, kita sudah bergabung dengan jurnalis iNews Nata Arman di gerbang tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat, dan rekan Amrina Rida di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Ya, selama sore rekan-rekan saya akan ke Nata terlebih dahulu. Nata, di gerbang tol Cikampek Utama bagaimanakah situasi dan kondisi terkini? Apakah ada peningkatan jumlah kendaraan? Ya, selamat sore Camar dan juga pemirsa. Terkait dengan situasi lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama pada sore hari ini bisa dikatakan lebih landai dibandingkan dengan kemarin, yang mana untuk data terkini dari Jasa Marga hanya lebih dari 25.000 kendaraan yang mengarah ke arah Jakarta. Tentunya dibandingkan yang kemarin ini cukup turun drastis angkanya. Dibandingkan kemarin ini sudah mencapai bahkan 30 sampai dengan 40.000 kendaraan. Kemudian juga berdasarkan pantauan kami sejak tadi siang sampai dengan sore hari ini belum ada terlihat adanya titik-titik kepadatan lalu lintas baik itu di gerbang tol maupun di arah menuju ke tol Jakarta Cikampek. Kemudian juga untuk sistem rekayasa lalu lintas dari kilometer 263 sampai dengan kilometer 70 saat ini sudah tidak diberlakukan one way. Kemudian jadi untuk kilometer 414 sampai dengan 70 ini diberlakukan sistem 2 arah baik itu dari arah Jakarta maupun ke arah Trans Jawa. Kemudian untuk sistem kontraflow sendiri ini masih bersifat situasional melihat kondisi di lapangan. Kemudian untuk sistem one way sendiri dilanjutkan dari kilometer 414 sampai dengan kilometer 421. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa untuk terkait dengan cuaca pada sore hari ini terpantau sudah mulai mengalami mendung. Dikhawatirkan seperti beberapa hari yang lalu karena untuk cuaca sendiri tidak menentu. Ketika tadi siang sempat diguyur hujan dengan intensitas cukup deras, kemudian sempat mereda lagi, kemudian untuk saat ini sudah kembali mendung. Dan juga ini menjadi antisipasi bagi warga yang ingin melintasi ke kawasan tol Trans Jawa dan juga menuju ke arah Jakarta untuk lebih hati-hati dan juga waspada, mengingat ketika turun hujan tentunya jalanan licin sehingga harus diantisipasi dan juga melakukan pengecekan terlebih dahulu seperti ban dan juga pengereman untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan lalu lintas. Sementara Camar. Baik, terima kasih rekan Nata Arman. Sekarang kita akan ke rekan Amrina Rida di gerbang tol Kalikangkung. Amrina, seperti apa situasi arus lalu lintas di sana? Iya, Camar dan juga pemirsa, untuk situasi arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung ini juga sama dengan situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama. Berdasarkan keterangan dari rekan Nata tadi yang cukup landai, di sini pun juga cukup landai kalau kami pantau sejak siang hari hingga pada sore menjelang malam hari ini pun juga kalau kami lihat tidak terlihat adanya kepadatan terutama di area gardu tol, yang mana kemarin ini pada sore hari sempat ada antrian kendaraan kurang lebih sepanjang 100 meter. Kalau untuk pada
pada saat ini justru cukup lengang begitu ya. Dan kalau kami lihat juga sekarang memang sudah diberlakukan adanya one way lokal, Camar dan juga pemirsa, dari kilometer 421 gerbang tol Banyumanik ke kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung. Artinya untuk kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke arah Semarang Solo ini sekarang tidak bisa melewati gerbang tol Kali Kangkung dan diarahkan untuk keluar ke gerbang tol lain sebelum gerbang tol Kali Kangkung. Salah satunya adalah gerbang tol Kaliwungu. Sementara itu kalau kami lihat juga memang dalam beberapa hari terakhir ini nampaknya untuk kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung dalam beberapa jamnya ini sudah mengalami penurunan apabila pada saat puncak arus balik 24 Maret 2026 lalu ini sempat berada di angka 3.000 hingga 3.500 kendaraan per jam. Camar kalau sekarang sudah menurun berada di angka 2.500 hingga 3.000 kendaraan per jamnya. Meskipun demikian angka ini masih cenderung tinggi dibandingkan keadaan normal karena normalnya untuk di gerbang tol Kali Kangkung ini hanya mengakomodir 800 hingga 1.000 kendaraan saja per jam. Artinya kalau kita lihat dan akumulasi hingga saat ini nampaknya arus balik masih terus terjadi khususnya dari arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta. Dan juga Camar untuk one way nasional memang dijadwalkan untuk diterapkan secara situasional hingga esok hari 29 Maret 2026, namun hingga pada petang ini kalau kami lihat untuk one way nasional yang dijadwalkan dari arah kilometer 414 ke kilometer 70 ini belum diberlakukan. Artinya kendaraan ini bisa melintas dari dua arah, baik itu dari arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta ataupun juga dari arah sebaliknya dari arah Jakarta menuju ke arah Semarang Solo. Yang pasti adalah bagi pengendara dihimbau untuk menjaga kesehatan lalu juga mengecek kondisi kendaraan agar dalam kondisi prima dan juga pastikan saldo tol cukup. Sementara demikian kembali ke Anda Camar. Baik, terima kasih rekan Amri Nadira juga rekan Nata Arman, selamat bertugas kembali. Pemirsa, memasuki H+7 Lebaran, arus kendaraan di ruas tol Cipularang Purwakarta Jawa Barat terpantau ramai di kedua arah. Selain pemudik yang hendak kembali ke Jakarta, jalur ke arah Bandung juga ramai. Jalur dari arah Jakarta menuju Bandung di ruas tol Cipularang kilometer 79 wilayah Maracang, Purwakarta terpantau ramai. Tampak banyak truk pengangkut barang dan armada bus melintas. Namun demikian arus kendaraan masih melaju lancar. Selain itu arus balik ke arah Jakarta juga terpantau ramai. Diperkirakan puncak arus balik Lebaran akan terjadi malam hari ini dan juga dipersembahkan oleh Kita kembali ke informasi arus balik Lebaran. Pemirsa, pergerakan pemudik dari Pulau Sumatera yang hendak menuju ke Pulau Jawa dan tiba di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten terus mengalir berdatangan. Pergerakan pemudik terus menunjukkan tren yang ramai namun tetap terkendali. Arus balik tahun ini bergerak lebih merata dengan dukungan kesiapan armada, optimalisasi operasional dan juga kesadaran masyarakat untuk menghindari periode puncak arus balik. PT ASDP Indonesia Ferry menjaga ritme layanan tetap optimal dengan memastikan perjalanan berlangsung aman, nyaman, dan efisien bagi seluruh pengguna jasa. Meski demikian, sejumlah pemudik yang baru tiba mengaku sempat mengalami antrean di Pelabuhan Bakahuni beberapa jam untuk dapat masuk ke dalam kapal. Namun dalam perjalanan berlayar tidak mengalami kendala hingga sampai di Pelabuhan Merak.
Kita langsung memantau situasi lalu lintas di sejumlah titik arus balik. Pemirsa, sudah ada rekan Bagus Prasetya yang berada di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Kemudian ada rekan Muharlin di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan juga ada rekan Steven Patinama dari kilometer 62B Cikarang, Jawa Barat. Selamat sore rekan-rekan, kita terlebih dahulu menyapa rekan Bagus Prasetya di Pelabuhan Bakauheni. Bagus, apakah terjadi penumpukan kendaraan pada puncak arus balik sore ini di sana? Baik Diandra dan juga pemirsa, dapat kami informasikan untuk pantauan kami di puncak arus balik sore ini di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, di mana kami melihat masih ada antrian kendaraan yang sedang menunggu untuk bergiliran masuk ke dalam kapal menuju Pelabuhan Merak, Banten, di mana kami melihat kantong-kantong parkir dari di dermaga eksekutif maupun reguler saat ini terpantau penuh dengan kendaraan mobil yang saat ini akan mau menuju Pulau Jawa. Menurut data dari ASDP Indonesia Ferry saat ini mengatakan bahwa sudah ada 651.000 penumpang dan juga 168 kendaraan yang sudah diseberangkan ke Pulau Jawa. Dan menurut dari Dirut Utama ASDP Indonesia Ferry, masih ada sisa 25.000 penumpang dalam reservasi malam ini. Makanya nantinya ASDP akan memberlakukan beberapa skema untuk mengantisipasi lonjakan malam ini. Tentunya ada skema-skema tertentu, yaitu adalah TBB, yaitu adalah tiba bongkar berangkat, di mana nanti ASDP akan mengoptimalkan kecepatan kapal dalam bongkar muat kapal selama 45 menit. Dan juga ASDP juga akan memberlakukan skema single tiket, di mana single tiket ini adalah penyamaan tarif tiket reguler kapal, tarif terendah, tidak ada tarif eksekutif, dan akan berlangsung pada hari ini dan besok terakhir untuk tarif tiket. Dan juga ASDP juga menyediakan kantong-kantong parkir tambahan di setiap dermaga, di mana di Bakauheni sudah ada 7 dermaga, di satu dermaga ada 2 kantong tambahan dan akan menampung sekitar ribuan penumpang. Terima kasih, kembali ke Anda Diandra. Baik, terima kasih Bagus melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Selanjutnya ada rekan Muharlin di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Muharlin, bagaimana arus lalu lintas di sana pantauannya? Selamat sore Diandra dan juga pemirsa, memasuki masa puncak arus balik Lebaran di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat ini memang masih terpantau ramai, lancar dan cenderung normal, meskipun sebelumnya telah diprediksi jika kepadatan ataupun lonjakan kendaraan akan terjadi di Lingkar Gentong pada memasuki pada puncak masa arus balik tahap kedua, yakni tanggal 28 hari ini dan tanggal 29 Maret esok. Namun berdasarkan pemantauan kami sejak pagi sampai dengan sore, bahkan beberapa hari kemarin, situasi lalu lintas di Lingkar Gentong ini masih nampak normal dari kedua arahnya, baik itu dari arah Jawa Tengah yang menuju ke Jawa Barat maupun dari arah Jawa Barat menuju ke Jawa Tengah. Memang jika dibandingkan dengan kita ulas ke belakang begitu pada masa puncak arus mudik sampai dengan masa arus balik, untuk tren kenaikan atau kemacetan di jalur selatan Lingkar Gentong ini memang tidak nampak ataupun tidak terjadi secara signifikan begitu, walaupun kemacetan serta kepadatan sempat terjadi beberapa hari, namun hal tersebut tidak berangsur lama dan masih bersifat situasional, yang mana dari pihak kepolisian sendiri memberlakukan sejumlah skema rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di sepanjang jalur Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Diandra. Terima kasih Muharlin melaporkan langsung dari Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Selanjutnya kita menuju ke kilometer 62B Cikarang. Ada Steven Patinama. Bagaimana Steven arus lalu lintas di sana? Apakah ada kepadatan? Baik, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Untuk sore hari ini memang yang diperkirakan adalah gelombang arus balik periode kedua atau gelombang kedua. Memang sampai saat ini atau sore hari ini menjelang malam situasinya masih cenderung ramai lancar ya, bahkan normal begitu saat ketika saya lihat dari sore hingga hari ini, hingga saat ini maksud saya. Arus kendaraan pun terpantau tidak ada kepadatan jika dibandingkan pada Jumat kemarin yang di kilometer 62 ini mengalami kepadatan yang dimulai di kilometer 68 pada Jumat kemarin. Untuk saat ini memang arus kendaraan sudah dapat melaju dengan kecepatan sedang hingga tinggi, baik itu kendaraan pribadi yang digunakan oleh pemudik ataupun bis-bis antar kota antar provinsi yang membawa pemudik kembali untuk ke wilayah Jakarta. Sedangkan pada hari ini ataupun esok memang diperkirakan adalah puncak dari arus balik gelombang kedua, di mana masih ada tersisa sekitar 42% dari total pemudik yang telah berangkat pada arus mudik kemarin, dan diperkirakan 42% ini akan kembali ke wilayah Jakarta pada hari ini dan juga pada minggu besok, yaitu tanggal 29 Maret.
Untuk kondisi rest area sendiri di kilometer 62 memang saat ini kondisinya sudah mulai kosong ataupun lenggang jika dibandingkan pada kemarin hari. Untuk hari ini arus kendaraan ataupun kendaraan sudah bisa lega untuk memarkirkan kendaraannya. Begitu Diandra, kembali ke Anda. Tinggi Nama melaporkan langsung dari kilometer 62B Cikarang, Jawa Barat. Sebelumnya ada Muharlin dari Lingkar Gentong, Tasikmalaya, dan juga Bagus Prasetya dari Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Selamat sore rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Pemirsa, puncak arus balik pemudik pejalan kaki di Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan membludak pada Sabtu siang. Penumpang bahkan harus menunggu hingga 2 jam dan berdesak-desakan untuk bisa naik ke kapal penyeberangan menuju Merak. Ribuan pemudik pejalan kaki memadati ruang tunggu hingga area dermaga Pelabuhan Bakauheni, Lampung sejak Sabtu siang. Keterbatasan kapasitas kapal serta tingginya volume penumpang membuat proses naik kapal menjadi lebih lama. Akibatnya para pemudik harus mengantri dan menunggu hingga 2 jam untuk bisa menyeberang ke Pulau Jawa. Sejumlah penumpang mengaku sudah berada di pelabuhan sejak pagi hari, namun baru bisa masuk ke dalam kapal pada siang hari. Petugas pelabuhan terus melakukan pengaturan arus penumpang dan mengimbau agar pemudik tetap tertib serta menjaga keamanan selama menunggu proses keberangkatan. Berdasarkan data ASDP tercatat pihaknya telah menyeberangkan penumpang pejalan kaki sebanyak 620.094 orang. Puncak arus balik gelombang kedua terjadi di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Penumpang yang tiba tercatat lebih banyak dibandingkan gelombang pertama. Puncak arus balik gelombang kedua di stasiun Pasar Senen terjadi pada hari ini. PT KAI mencatat 18.700 penumpang dijadwalkan tiba di stasiun Pasar Senen. Angka ini menunjukkan peningkatan seiring berakhirnya masa libur panjang. Untuk berangkatan tercatat lebih dari 13.800 penumpang dijadwalkan berangkat menuju berbagai daerah. Saat ini situasi di stasiun Pasar Senen terpantau tetap kondusif. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan penerapan sistem satu arah pada puncak arus balik Lebaran 2026 gelombang kedua akan dilakukan secara situasional. Penerapan sistem ini akan disesuaikan dengan kondisi kepadatan arus lalu lintas di lapangan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau arus balik Lebaran di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah Sabtu siang. Dodi mengatakan penerapan sistem satu arah nasional pada puncak arus balik Lebaran 2026 gelombang kedua akan dilakukan secara situasional. Kebijakan tersebut direncanakan berlangsung pada 28 hingga 29 Maret 2026 dengan cakupan jalur dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung ruas Semarang Batang hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama ruas Jakarta Cikampek. Penerapan sistem ini akan disesuaikan dengan kondisi kepadatan arus lalu lintas di lapangan. Semua nanti dilihat dari memonitornya IT-nya Jasa Marga. Nanti Jasa Marga dan Korlantas akan koordinasi menentukan kapan waktunya yang tepat untuk kemudian dimulainya kontraflow secara nasional dari mulai Kalikangkung sampai ke Cikampek ya. Jadi yang temporary karena ini musim hujan, masih ada jalan-jalan yang bolong yang harus kita tambah dengan cepat. Itu pertama. Yang kedua, rest area 57 dan 62 itu harus segera kita tata ulang sehingga tidak menyebabkan kemacetan yang sebetulnya nggak perlu gitu loh. Kalau kita bisa tata ulang, saya yakin sih bisa tata ulang.
Berdasarkan data lalu lintas pada 28 Maret 2026, tercatat sebanyak 49.000 lebih kendaraan masuk dari gerbang tol Kalikangkung arah Semarang menuju wilayah Kendal atau Jakarta. Dari arah sebaliknya, Jakarta menuju Semarang sebanyak 14.000 lebih kendaraan yang melintas. Terjadi penurunan mobilitas kendaraan yang melintas maupun meninggalkan wilayah Jawa Tengah, baik kendaraan yang menuju ke arah Kendal maupun yang melanjutkan perjalanan ke arah Jakarta. Pemerintah mengimbau masyarakat tetap memantau informasi lalu lintas terkini dan mengikuti arahan petugas selama perjalanan sehingga arus balik Lebaran dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Dari Semarang, Jawa Tengah, Anissa Rizkia, Muhammad Hoirudin Anyus melaporkan. Pemberlakuan sistem satu arah dalam tol berdampak pada padatnya kendaraan di ruas jalur utama Pantura Cirebon, Jawa Barat. Arus kendaraan dari Jakarta menuju Jawa hanya bisa bergerak merayap sepanjang 5 km dengan kecepatan 10 km per jam akibat pemberlakuan one way di dalam tol. Kemacetan panjang ini terjadi sejak jalur utama Pantura Tegal Karang hingga Pantura Arjawinangun Kabupaten Cirebon. Diperkirakan kepadatan masih akan terus terjadi hingga pemberlakuan sistem satu arah dalam tol berakhir. Sementara memasuki puncak arus balik gelombang kedua, ribuan motor juga mulai membadati arteri Pantura di kota Cirebon, Jawa Barat. Sejak dini hari tadi, 10.000 kendaraan sudah melintas dari arah Jawa menuju arah Jakarta. Iring-iringan kendaraan pemudik balik yang didominasi oleh kendaraan roda 2 tak terputus dari arah Jawa menuju Jakarta. Data dari Dinas Perhubungan mencatat 10.000 kendaraan sudah melintas dari arah Jawa sejak dini hari tadi. Diperkirakan lonjakan volume kendaraan masih akan terjadi hingga sore dan malam nanti. Sementara itu, ribuan kendaraan arus balik ke Jabodetabek juga terus mengalir di jalur arteri Pantura, Simpang 4 Palimanan, Kabupaten Cirebon, Sabtu pagi. Pemudik hanya bisa melaju dengan kecepatan 20 km per jam di sejumlah persimpangan seperti di Simpang 4 Harjamukti, Kanggraksan Pemuda, dan Simpang 4 Palimanan. Ribuan kendaraan pemudik sepeda motor dan kendaraan roda 4 padati jalur arteri Karawang. Antrean mengular di sejumlah titik seiring meningkatnya volume kendaraan menuju Jakarta. Sistem one way di ruas tol Trans Jawa membuat sejumlah kendaraan dialihkan ke jalur arteri. Akibatnya terjadi lonjakan kepadatan yang cukup signifikan. Selain kendaraan pemudik, jalur arteri Karawang juga dipenuhi ribuan truk dari arah Trans Jawa. Petugas gabungan Polres Karawang dan Dishub memberlakukan sistem buka tutup di sejumlah persimpangan. Diperkirakan puncak arus balik di jalur arteri akan berlangsung hingga Minggu besok. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menyebut sebanyak 22% kendaraan masih belum kembali ke Jakarta pada arus balik Lebaran 2026. Peningkatan volume kendaraan menuju Jakarta diprediksi mulai terjadi pada Sabtu sore ini. Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan, skema one way telah diberlakukan. Saat ini one way lokal presisi tahap 2 masih berlangsung. Mulai dari kilometer 263 tol Pejagaan Pemalang hingga kilometer 70 tol Cikatama.
Untuk mengetahui situasi terkini pada puncak arus balik, kita langsung bergabung dengan rekan Hadisti Arifah yang berada di kawasan Tol Palimanan Kanci dan ada rekan Nata Arman di gerbang Tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat. Selamat sore rekan-rekan, kita ke Hadisti terlebih dahulu. Ya Hadisti, bagaimana saat ini arus lalu lintas di Tol Pali Kanci? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Untuk lalu lintas di ruas tol Palimanan Kanci pada sore menjelang malam hari terpantau ramai lancar. Hari ini diprediksi menjadi puncak arus balik gelombang 2, namun untuk situasi lalu lintas kendaraan yang melaju di ruas tol ini terpantau lancar dan juga kondusif. Penerapan atau rekayasa lalu lintas one way atau satu arah sudah diterapkan sejak kemarin mengingat tingginya volume kendaraan yang masih melintas pada momen arus balik H+6 Lebaran ini. Jadi kedua jalur baik itu yang menuju ke arah Semarang atau ke arah Jawa Tengah dan Timur ini juga digunakan untuk dapat melaju ke arah Jakarta. Dan ini membuat kondisi lalu lintas pada hari ini normal, lancar dan juga kondusif. Nah, adapun kalau mengacu pada beberapa hari terakhir memang sempat terjadi kepadatan yang cukup berarti, yang mana ini disebabkan oleh banyaknya kendaraan yang berhenti di bahu jalan karena rest area di sepanjang Trans Jawa ini, tol Trans Jawa ini tidak mampu menampung kendaraan lantaran penuh sehingga banyak pengendara yang berhenti di bahu jalan, baik itu faktor kendaraan itu sendiri maupun juga faktor pengemudi yang kelelahan. Dan setelah diterapkan rekayasa lalu lintas pada hari ini dapat membuat kendaraan dapat melaju tanpa ada ketersendatan sehingga kendaraan ini kalau kami pantau dapat melintas hingga batas kecepatan maksimal yakni mencapai 100 km per jamnya. Dan yang melintas di ruas tol Trans Jawa khususnya di tol Palimanan Kanci ini didominasi oleh kendaraan pribadi yang berasal dari wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Kemudian juga masih didominasi oleh bus antar kota yang mengangkut penumpang dari arah Jawa Tengah dan Jawa Timur menuju ke arah Jakarta dan juga sekitarnya. Sementara untuk kendaraan Sumbu 3 dan Sumbu 5 hingga hari ini masih belum diperbolehkan untuk melintas di ruas tol Palimanan Kanci ini dan diarahkan untuk melewati jalur arteri. Demikian Diandra. Baik, terima kasih Hadisti Arifah melaporkan langsung dari Tol Cipali. Selanjutnya kita ke rekan Nata Arman di gerbang Tol Cikampek Utama. Bagaimana Nata pada malam hari ini pantauan arus lalu lintas di sana? Ya, selamat malam Diandra dan juga pemirsa. Terkait dengan situasi lalu lintas pada malam hari ini terpantau ramai lancar tentunya dari kedua arah, baik itu dari arah Jakarta menuju ke Jawa maupun dari arah Jawa menuju ke Jakarta. Dan berdasarkan data yang kami peroleh pada tadi, ini cukup volume kendaraan memang bisa dikatakan masih meningkat dibandingkan dengan hari biasanya, namun untuk dibandingkan dengan kemarin ini tentunya sudah lebih landai dibandingkan dengan kemarin. Bahkan data yang kami peroleh saja ini untuk kendaraan yang mengarah atau keluar dari tol Trans Jawa menuju ke Jakarta ini masih di angka 30.000, sementara jika kemarin ini bisa mencapai 40 bahkan sampai 50. Kemudian di puncaknya pada tanggal 24 ini lebih dari 50.000 kendaraan. Tentunya sudah ada tren penurunan dari volume kendaraan yang mana dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu. Sementara tadi juga sudah dilaksanakannya proses terkait dengan rekayasa lalu lintas, yang mana untuk pemberlakuan sebelumnya ada rekayasa lalu lintas one way yang ditetapkan dari kilometer 263 sampai dengan kilometer 70 sudah dihentikan dan dilanjutkan dengan sistem kontraflow, itu pun bersifat situasional melihat kondisi di jalan seperti apa. Kemudian juga untuk one way secara sepenggal ini dilaksanakan dari kilometer 414 kilometer 421, yang mana tentunya ini masih dilihat juga secara situasional. Apabila memang nanti pada malam hari semakin terjadi lonjakan, maka akan diberlakukan sistem one way. Namun untuk sistem one way secara nasional masih belum diketahui apakah akan diberlakukan pada hari ini atau pada esok hari. Mengingat untuk saat ini masih terbilang landai, kemudian untuk kecepatan rata-rata dari kendaraan melaju dengan kecepatan 60 sampai dengan 80 km per jam. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Baik, terima kasih Nata Arman melaporkan langsung dari gerbang Tol Cikatama. Sebelumnya ada Hadisti Arifah dari Tol Cipali. Selamat sore menjelang malam rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Pemirsa, jumlah penumpang bus di Terminal Kampung Rambutan terus meningkat signifikan selama arus balik Lebaran 2026. Lebih dari 1.300 penumpang tiba di Terminal Kampung Rambutan pagi tadi. Jumlah penumpang bus di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur terus meningkat signifikan selama arus balik Lebaran 2026.
Hingga Sabtu pagi, 1.379 penumpang turun di Terminal Kampung Rambutan. Arus balik masih akan terus berlangsung dan bahkan diperkirakan mencapai puncaknya pada Minggu besok. Jumlah penumpang biasanya meningkat pada sore hingga malam hari seiring kedatangan bus dari berbagai daerah. Sementara untuk keberangkatan dari Terminal Kampung Rambutan, jumlah penumpang terpantau jauh lebih sedikit. Penumpang arus mudik dan arus balik dari Pulau Jawa didominasi sejumlah kota besar seperti Surabaya, Malang, dan Yogyakarta. Dari Jakarta, Kea Dela Rosa, Damar Wijaksono, Anyus melaporkan. Anda kembali di Anyus Sore kali ini bersama saya Diandra Mukri. Pemirsa, aksi pemalakan terjadi di kawasan Kebon Kacang, Jakarta Pusat. Viral di media sosial, 3 orang tak dikenal menghentikan sebuah mobil berplat luar daerah dan memaksa pengemudi menyerahkan sejumlah uang dengan dalih keamanan perjalanan. Ya, buat lingkungan dulu, kasih dulu. Ya, berapa? Berani aja. Ya, berapa? Kasih dulu juga 300. Biasa, keluar itu tahun sekali. Plat luar, saya kawal. Seorang pengendara mobil asal Pandeglang, Banten menjadi korban pemalakan 3 orang tak dikenal di kawasan Kebon Kacang, Jakarta Pusat pada Jumat sore. Peristiwa tersebut terjadi saat korban tengah menepi untuk membuka aplikasi peta guna memastikan rute perjalanan menuju Bandung. Tiba-tiba, 3 orang yang mengaku warga lokal menghampiri dan memaksa meminta uang Rp300.000 dengan alasan kendaraan berplat nomor luar Jakarta harus membayar uang lewat. Tak hanya itu, salah satu pelaku juga mengambil kartu uang elektronik milik korban yang tersimpan di dashboard mobil. Please deh. Gocap, Pak. Please. Gocap dah. Ada punya anak juga nih. Ya. Itu kartu auto saya sini. Tenang aja dulu. Sini dulu. Setelah mendapatkan uang dan kartu uang elektronik, para pelaku langsung pergi meninggalkan lokasi. Menanggapi hal ini, Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Dimas Prasetyo telah memerintahkan anggotanya untuk melakukan pengecekan langsung. Kapolsek menegaskan kasus ini akan ditindaklanjuti secara serius. Untuk selengkapnya kita langsung bergabung dengan Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Dimas Prasetyo. Selamat sore Pak Dimas. Selamat sore Mbak Diandra. Baik Pak Dimas, sebenarnya seperti apa kronologinya hingga warga ini bisa melakukan aksi pemalakan? Jadi seperti yang sudah beredar di media sosial bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2026 sekitar jam 5 korban melintas di Jalan Kebon Kacang 12, kemudian dihadang oleh pelaku dan terjadilah tindakan pelaku berupa pemerasan terhadap korban tersebut yang dilakukan oleh 3 orang pelaku. Demikian. Apakah korban ini sudah melaporkan Pak terkait pemalakan ini? Untuk korban sendiri belum melaporkan, namun kami dari Polsek Metro Tanah Abang bersikap aktif dalam menindaklanjuti hal-hal yang beredar di masyarakat, informasi terkait hal kriminal yang wajib kami tindaklanjuti, dan syukur alhamdulillah berhasil kami amankan 2 terduga pelaku dari 3 pelaku, yang 1 masih kami lidik dalam pencarian, dan saat ini kami juga mencoba menghubungi korban untuk proaktif membuat laporan polisi. Demikian. Baik, artinya 2 pelaku sudah diamankan dan 1 pelaku lainnya apakah sudah dideteksi Pak keberadaannya di mana? Benar, hari Sabtu pada hari ini tim Opsnal Polsek Metro Tanah Abang pukul 2 kami berhasil mengamankan membawa 2 orang terduga pelaku berinisial MN dan N, warga Kecamatan Tanah Abang. Untuk yang 1 sudah terdeteksi dan
tim dari Polsek Metro Tanah Abang saat ini masih aktif dalam melakukan pencarian di mana terduga pelaku tersebut berada. Sejauh ini sudah ada berapa saksi Pak yang diperiksa? Saat ini kami masih berdasarkan dari hasil tangkapan layar yang beredar, kemudian mewawancarai warga yang berada di sekitar, sambil kami aktif menghubungi korban untuk datang memberikan keterangan atau membuat laporan polisi di Polsek Metro Tanah Abang. Baik, dari 2 pelaku yang sudah diamankan, motifnya apa Pak? Jadi motifnya menurut pengakuan mereka adalah untuk ekonomi, namun hal yang menarik bahwa di sini dari 2 terduga pelaku tersebut kami melakukan cek urin dan terdeteksi positif menggunakan metamfetamin. Demikian. Baik, berarti pelaku ini positif narkoba ya Pak ya? Ya benar, dari yang 2 sudah kami amankan ini kami lakukan cek urin, keduanya positif terdeteksi menggunakan metamfetamin. Baik. Terima kasih banyak Pak Dimas sudah bergabung dengan Anyus sore hari ini. Salam sehat selalu Bapak. Beralih informasi lain pemirsa, Amerika dan Israel menyerang permukiman warga di Teheran. Serangan udara terjadi dini hari. Sejumlah warga dilaporkan tewas. Amerika dan Israel melancarkan serangan udara ke permukiman warga di Teheran, Iran. Serangan mengerikan terjadi pada pukul 4 pagi saat warga Teheran masih terlelap panik mendengar ledakan. Kondisi mengerikan terlihat pasca serangan. Petugas pemadam kebakaran dan tim penyelamat berusaha mencari dan mengevakuasi korban di antara puing bangunan. Media lokal melaporkan sebuah lingkungan perumahan di Jalan Rajai Teheran terkena serangan dengan sejumlah orang tewas. 4 صبح بود با صدای انفجار بلند شدیم دود همه جا رو گرفت اومدیم دیدیم تمام خونه اومده پایین ماشین من داغون شد نصف ماشین نصف خونه‌مون اصلا داغون شده دیگه همین دیگه اعصابم هی دارن آوار رو جابجا میکنن بنده خدا چقدر هم جنازه در آوردن داخل خونه بچه‌ها بین رفته درها و پنجره همه کنده شده اینجا همسایه‌ها که میگید خونه همه تخریب شده برای آتش‌نشانی‌ها که دیشب دارن زحمت میکشن هلال احمر نیروی انتظامی داخل کاری که آمریکای معلولی کار انجام داده خونه ما هم که بین رفته. Pekan ini Amerika mengklaim negosiasi telah dimulai namun Iran membantah. Amerika mengeluarkan 12 poin usulan sementara Iran meminta 5 syarat di mana syarat keduanya tidak bertemu. Serangan Amerika Israel tak hanya menyasar ibu kota Iran, Teheran. Serangan juga menyerang pusat religi kota Qum, menewaskan sedikitnya 6 orang. Serangan Amerika Israel menghantam permukiman yang menghancurkan bangunan. Laporan kantor berita Iran Tasnim News, jumlah korban luka belum diketahui dan masih didata. Bulan Sabit Merah Iran terus melakukan pencarian terhadap penyintas yang mungkin masih terjebak di reruntuhan bangunan. Serangan Amerika Israel dilancarkan hampir bersamaan menargetkan 7 kota, termasuk Teheran dan juga Qum. Kerusakan meluas di lingkungan Al-Makil di Farman, Lebanon Selatan terjadi usai Zionis Israel meluncurkan serangan di wilayah tersebut. Sejumlah bangunan dan fasilitas umum turut rusak akibat agresi Zionis. Sebuah rekaman video menunjukkan bangunan tempat tinggal dan komersial hancur menjadi puing-puing. Sementara petugas pertahanan sipil dan kru ambulans berupaya memadamkan api dan mencari orang-orang yang terjebak di bawah reruntuhan. Kerusakan terjadi setelah Zionis Israel melancarkan serangan di wilayah Lebanon Selatan. Menurut media Lebanon, 2 orang tewas dalam serangan ini. Sementara itu, Zionis Israel mengatakan serangan dilakukan pihaknya untuk menargetkan pasukan Hizbullah. Perkembangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan menyusul operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Teheran dan sejumlah fraksinya di Lebanon dan Irak pun melancarkan serangan balasan
yang menargetkan wilayah Israel dan aset militer Amerika Serikat di seluruh kawasan Teluk. Pasukan penjaga perdamaian PBB dari Prancis mengawal konvoi distribusi bantuan kemanusiaan di Lebanon Selatan. Distribusi ini dilakukan bersama militer Lebanon untuk memastikan bantuan sampai ke warga terdampak konflik. Pasukan Prancis yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL mengawal konvoi bantuan kemanusiaan di wilayah selatan Lebanon. Konvoi tersebut membawa sekitar 4 ton pasokan makanan yang ditujukan bagi warga yang membutuhkan. Pengawalan dilakukan bersama militer Lebanon guna menjamin keamanan distribusi di lapangan. Pasukan penjaga perdamaian PBB juga tetap disiagakan di kawasan tersebut untuk berkoordinasi dengan otoritas setempat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan akses bantuan kemanusiaan tetap terbuka, khususnya di wilayah selatan Sungai Litani yang terdampak konflik. Anak kembali di Ayu Sore pemirsa, serangan rudal Iran kembali menghantam wilayah Tel Aviv pada Sabtu pagi waktu setempat. Serangan tersebut menewaskan seorang pria dan melukai sejumlah warga lainnya. Perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran telah memasuki hari ke-29. Masing-masing kubu belum menunjukkan tanda mengakhiri perang. Ancaman pun masih berlangsung. Militer Iran merilis rekaman peluncuran drone yang menargetkan pangkalan milik tentara Israel di Tel Aviv. Rudal tandan yang ditembakkan Iran menggempur langit Tel Aviv. Sejumlah rudal Iran berhasil menembus sistem pertahanan canggih Iron Dome Israel. Sejumlah wilayah di Tel Aviv porak-poranda seusai terkena hantaman rudal Iran. Serangan Iran yang mengguncang Tel Aviv menewaskan seorang pria dan melukai sejumlah warga lainnya. Sedikitnya 11 titik di Tel Aviv terdampak serangan Iran. Ambulans dan petugas dikerahkan secara besar-besaran. Serangan ini menghantam area pemukiman mengakibatkan beberapa korban. Serangan rudal Iran kali ini memicu ledakan besar yang mengguncang kota dan kebakaran pada bangunan serta kendaraan di jalanan Tel Aviv. Situasi di Tel Aviv sempat mencekam dengan sirene peringatan yang terus berbunyi di sepanjang kota. Serangan rudal Iran ke Tel Aviv juga menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur sipil, termasuk gedung dan kendaraan, serta memicu kepanikan warga. Eskalasi serangan rudal ini merupakan aksi balasan Iran terhadap gempuran udara yang dilakukan Israel bersama Amerika Serikat ke Teheran pada Sabtu 28 Februari 2026. Mayoritas warga Amerika Serikat menilai kebijakan militernya terhadap Iran sudah berlebihan. Survei terbaru menunjukkan penolakan luas baik terhadap pengerahan pasukan, eskalasi serangan hingga dampak ekonomi. Sebanyak 62% atau 6 dari 10 warga Amerika Serikat menolak pengerahan pasukan darat ke Iran. Kemudian 59% menilai serangan militer Amerika Serikat sudah melampaui batas. Sementara itu 48% warga Amerika Serikat menolak pendanaan untuk militer Israel. 45% sangat khawatir terhadap kenaikan harga bahan bakar di tengah konflik. Israel menyerang fasilitas industri besi Iran di 2 lokasi. Tak hanya merusak dan melumpuhkan, serangan Israel juga menewaskan seorang pekerja. Pabrik besi Mobarakeh di Isfahan dan pabrik besi Khuzestan di Iran Selatan rusak berat setelah diserang Israel Jumat siang.
Serangan terjadi di saat jam kerja dan pekerja tengah sibuk, mengakibatkan seorang pekerja tewas dan sejumlah lainnya terluka. Tak hanya menyerang 2 pabrik besi, Israel juga menyerang fasilitas reaktor air bersih di Khondab serta pusat produksi konsentrat uranium di Yazd di hari yang sama. Garda Revolusi Islam Iran pun mengeluarkan peringatan keras kepada perusahaan dan industri yang terafiliasi dengan Amerika dan Israel di wilayah Teluk, memerintahkan pekerjanya untuk mengevakuasi diri. Garda Revolusi Iran mengumumkan akan melakukan operasi balasan atas serangan terhadap pusat-pusat industri Iran. Kuwait merilis rekaman kebakaran besar di Bandara Internasional Kuwait. Hal ini menyusul dugaan serangan pesawat berawak Iran pada hari Rabu. Video yang direkam pada hari Kamis dirilis oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kuwait menunjukkan tangki bahan bakar dilalap api dengan kepulan asap tebal membumbung ke langit. Menteri Dalam Negeri Kuwait Fahad Yusuf Saud Al-Sabah juga terlihat memantau respons dari ruang operasi. Sebelumnya otoritas penerbangan sipil Kuwait mengatakan sebuah drone telah menabrak tangki bahan bakar di bandara. Hingga kini Iran belum memberikan komentar resmi terkait insiden tersebut. Sementara itu, kelompok Hizbullah mengklaim berhasil serang dan sergap 10 tank Merkava milik Israel. Serangan tersebut terjadi di desa Taibeh, kota Kantara, Lebanon Selatan. Kelompok Hizbullah menyatakan terlibat bentrok dengan pasukan Israel di wilayah selatan Lebanon pada Kamis. Hizbullah mengklaim berhasil menyerang 10 tank Merkava milik Israel dengan rudal berpemandu. Operasi tersebut sebagai serangan terencana di jalur menuju kota Kantara dengan menggunakan senjata ringan hingga roket. Serangan ini menimbulkan kerusakan signifikan terhadap kendaraan militer Israel. Hingga kini militer Israel belum memberikan tanggapan resmi terkait serangan tersebut. Sebuah kapal tanker pengangkut minyak di rudal Iran. Kapal diduga nekat melewati Selat Hormuz tanpa izin. Kobaran api masih terlihat menghanguskan kapal tanker yang diduga milik Thailand. Kapal nekat melintas tanpa izin Iran. Sebelumnya, sejumlah kapal tanker sudah diizinkan melintasi Selat Hormuz setelah upaya negosiasi dengan Iran. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut akan menerapkan skema work from home atau WFH menyusul kekhawatiran krisis energi di Timur Tengah. Dalam rapat terbatas di Istana Negara Jumat siang, Menkeu Purbaya mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan investor global Ray Dalio yang memberikan masukan terkait peluang proyek dan promosi Indonesia ke luar negeri. Selain itu, terkait kebijakan work from home atau WFH untuk menghemat sistem BBM di tengah kenaikan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik global, pemerintah masih mematangkan skema yang akan diterapkan. Enggak, kalau kita pilih dengan cermat-cermat. Kalau kita pilih Jumat dan itu kan harus pasti ada penghemat Jumat. Jadi pasti ada penghematan BBM berapa persen, saya nggak tahu detailnya, bisa berubah-ubah tergantung harga minyak. Tapi kalau untuk produktivitas kan, kalau untuk pabrik-pabrik dan lain-lain yang memang memerlukan kerja terus-menerus, ya nggak harus kan. Terus untuk pelayanan publik ya tetap jalan, jadi harusnya nggak masalah kalau cuma 1 hari aja. Dengan opsi penerapan terbatas seperti WFH pada hari Jumat untuk menghemat konsumsi BBM tanpa mengganggu produktivitas nasional. Dari Jakarta, Aya Nufus, Fakih Satrio, iNews melaporkan.
Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyatakan siap mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan work from home atau work from anywhere. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan akan menjalankan arahan pemerintah pusat terkait kebijakan work from home atau work from anywhere. Namun menurut Pramono, saat ini Pemprov masih menunggu terbitnya peraturan menteri. Pramono juga menyebut WFH bukan beban dan kendala. DKI Jakarta siap melaksanakan kapan saja asalkan sudah ada peraturan menteri sebagai dasar resmi pelaksanaan kebijakan. Work from everywhere atau work from home, pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti sepenuhnya apa yang menjadi arahan pemerintah pusat. Sehingga dengan demikian untuk pemerintah DKI Jakarta itu bukan sesuatu yang menjadi beban ataupun kesulitan. Sehingga dengan demikian kami sedang menunggu apakah Israel diduga menyiksa seorang balita di Gaza dengan rokok dan paku. Sang kakek menceritakan aksi tersebut dilakukan agar ayah korban mau memberikan keterangan kepada tentara Zionis. Inilah Karim Abu Nasar, balita 18 bulan yang diduga disiksa oleh tentara Zionis Israel di jalur Gaza. Kakeknya, Muhammad Husni Abu Nasar, mengaku cucunya disiksa oleh tentara Israel setelah ditahan bersama ayahnya di sebuah pos pemeriksaan. Balita tersebut disundut rokok dan paku setelah dipisahkan dari ayahnya, Osama Abu Nasar. Osama bersama anaknya diketahui pergi membeli kebutuhan Hari Raya Idul Fitri di sekitar Camp Al-Maghazi, Gaza Tengah. Setelah mengalami penyiksaan selama 10 jam, Karim Abu Nasar akhirnya dikembalikan kepada keluarganya melalui Palang Merah Internasional. Namun sang ayah, Osama Abu Nasar, dilaporkan masih berada di dalam tahanan. Diduga balita ini disiksa tentara Zionis agar ayahnya mau memberikan informasi tertentu. روحت على سبيل انه ما فيش اصابه في الولد بالصليب، نوبت لامه في الدار صرخ الولد في بيد امه وكانه لطشته كهرب، كان لطشته كهرب، صرخ، كشفوا عليه البنطلون لقوا فيه نفوذ وضربات وملزق رجله، وانا صار صرخ جدته ويصرخ امه وتقول جواد مصاب جواد مصاب، يا ولد فيش في حاجه انا جبته من الصليب وهو الطريق ساكت الولد. اتفاجأنا عاد هم نظام التلفلف سلمونا في الشارع اللي فهمته، المهم ثاني يوم اخذنا يوم العيد على المستشفى. Insiden ini memicu kemarahan luas dari aktivis pro-Palestina di seluruh dunia. Tindakan ini dinilai mencerminkan pola perlakuan yang tidak manusiawi terhadap warga Palestina, terutama anak-anak.